Ada pesan penting dari khodamu. Jangan terkecoh oleh tampilan luar seseorang yang terlihat begitu meyakinkan. Di balik senyum yang menenangkan dan sikap yang tampak tulus, tersembunyi niat yang tidak sepenuhnya jujur. Khodamu ingin kamu membuka mata. Karena kebaikan yang kamu lihat darinya, bisa jadi hanyalah topeng yang dipakai untuk menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema khodamu bilang jangan terkecoh, karena ternyata orang ini bermuka dua di belakangmu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Orang ini bermuka dua di belakangmu, dan bukan sekadar bermuka dua dalam arti harfiah, karena dia memang mahir memainkan peran ganda. Di hadapanmu, ia tampil seolah teman, seolah sekutu yang tulus, seolah seseorang yang ada di pihakmu dan ingin melihatmu tumbuh, berkembang, dan mencapai semua impianmu. Padahal di balik itu semua, ada sesuatu yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Sesuatu yang perlahan, tapi pasti, mulai kamu rasakan dari gerak-geriknya yang tidak selaras, dari caranya bicara yang terdengar sopan tapi kosong, dari cara dia tertawa bersamamu, tapi matanya tidak benar-benar bersinar, seolah-olah ada sebuah kekosongan yang tersembunyi di balik senyum itu. Sebuah ketidakjujuran yang diam-diam mengintai, di balik kata-kata yang dia lontarkan setiap hari. Dan dari semua tanda kecil itu, kamu mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik wajah ramah dan sikap ramahnya yang selalu kamu lihat. Sesuatu yang tidak bisa kamu gambarkan secara langsung, tetapi keberadaannya mulai mengganggu dan membuatmu merasa tidak nyaman saat bersamanya. Kartu King of Swords muncul dan menunjukkan dengan sangat jelas bahwa orang ini bukan orang sembarangan, bukan orang yang bisa kamu anggap enteng begitu saja, karena dia pintar, cerdas, dan memiliki kemampuan intelektual, serta logika yang sangat kuat. Dia tahu bagaimana menempatkan diri, tahu bagaimana berbicara agar terdengar rasional, dan tahu bagaimana mengendalikan narasi agar semua yang dia sampaikan tampak masuk akal dan meyakinkan. Tapi justru disitulah letak jebakannya. Dia menggunakan kecerdasannya sebagai tameng, sebagai alat untuk menutupi apa yang sebenarnya ada dalam niat dan pikirannya. Sehingga segala sikap dan kata-katanya selalu tampak penuh pertimbangan dan dewasa. Padahal itu semua hanyalah sebuah strategi tersusun rapi untuk membuatmu lengah dan percaya padanya. Dia menggunakan logika seperti perisai, dan kata-kata seperti pedang yang tajam tapi halus, mampu menusuk tapi tampak lembut, membuat orang lain merasa aman dan yakin. Padahal di balik itu semua, ada niat tersembunyi yang jauh dari tulus. Sebuah niat yang sengaja dirancang untuk mengendalikan situasi dan perasaanmu secara diam-diam. Dia terlihat dewasa dan penuh pertimbangan, tapi itu semua adalah citra yang sengaja dibangun agar kamu tidak curiga, agar kamu tidak menyadari bahwa dia sedang memainkan permainan yang sangat licik dan terencana dengan matang, sehingga setiap kata, setiap tindakan selalu ada maksud tersembunyi yang dirancang sedemikian rupa agar kamu terus merasa yakin dan percaya bahwa dia adalah orang yang bisa diandalkan. Padahal kenyataannya, semua itu hanyalah sebuah kedok untuk menutupi niat sebenarnya yang jauh dari tulus dan penuh manipulasi. Dan saat kamu percaya, dia mulai bermain, perlahan, hati-hati, nyaris tak kentara, seperti seorang pemain catur yang selalu selangkah di depan, karena mampu membaca langkah lawan sebelum lawan menyadarinya. Sehingga kamu merasa aman dan nyaman, padahal di balik itu semua, ada skenario yang dia bangun untuk mengendalikan dan memanfaatkan setiap kelemahanmu. Kartu Seven of Cups pun muncul sebagai penegas bahwa semua yang kamu lihat darinya tidak selalu nyata, bahwa ada ilusi yang diciptakan, kebingungan yang ditanamkan dengan sengaja agar kamu terus merasa ragu dan tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang hanya rekayasa semu, sehingga kamu menjadi bingung dan kehilangan arah. Dia mengaburkan batas antara harapan dan kenyataan,
antara kebaikan dan manipulasi, antara perhatian dan kepentingan pribadi, sehingga kamu merasa punya banyak pilihan, banyak jalan yang bisa kamu ambil. Tetapi sesungguhnya tidak satu pun di antaranya benar-benar jujur dan tulus. Semuanya hanyalah bagian dari rencana besar untuk mengendalikan pikiran dan perasaanmu, agar kamu tetap berada dalam kendalinya dan tidak mampu melihat realitas yang sebenarnya. Dan ketika Ace of Swords Reverse datang dalam bacaan ini, semuanya menjadi lebih jelas. Kebenaran yang kamu butuhkan disembunyikan dengan sangat hati-hati. Disusun sedemikian rupa sehingga kamu mulai meragukan nalurimu sendiri. Merasa seolah-olah kamu yang salah menilai. Seolah-olah kamu yang terlalu sensitif dan terlalu cepat menilai. Padahal, semua itu hanyalah bagian dari permainan yang dia rancang sejak awal. Sebuah strategi untuk mengalihkan perhatian dan mengendalikan situasi. Karena kejelasan dan keterbukaan bukan bagian dari niatnya, melainkan justru yang dia hindari agar dia tetap memiliki kendali penuh atas cerita, atas perasaanmu, bahkan atas bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Tapi kamu mulai bangkit, meskipun mungkin tidak sekaligus, mungkin dalam langkah kecil yang tidak selalu kamu sadari. Tapi energi dari Nine of Swords Reversed perlahan menunjukkan bahwa tekanan mental yang dulu begitu menyesakkan, perasaan bersalah yang terus menghantui, kecemasan yang datang tanpa sebab, malam-malam penuh pertanyaan dan luka dalam diam. Semuanya mulai kamu lepaskan satu persatu, mulai kamu sadari bahwa tidak semua beban itu milikmu, dan tidak semua kesalahan itu berasal dari dirimu sendiri. Ada banyak hal yang kamu tanggung karena kamu terlalu baik, terlalu terbuka, terlalu tulus untuk menyangka bahwa seseorang bisa setega itu memutarbalikkan realitas yang kamu jalani. Dan kamu mulai menyadari bahwa kamu tidak perlu terus-menerus menanggung beban yang sebenarnya bukan tanggung jawabmu. Kamu mulai menata ulang perasaan dan pikiranmu, menguatkan tekad untuk tidak membiarkan dirimu terus-menerus terjebak dalam permainan manipulatif yang dia ciptakan. Kemudian kartu Knight of Wands muncul, memperlihatkan sifat inkonsisten dari orang ini. Dia datang dengan semangat menggebu, membuatmu percaya bahwa dia peduli, mengajakmu dalam percakapan yang penuh gairah, tampil dengan ide-ide, rencana, dan antusiasme yang tinggi. Seolah-olah dia benar-benar ingin berbuat sesuatu yang baik dan membangun sesuatu yang bermakna bersamamu. Tapi itu semua hanyalah sesaat. Karena saat keadaan tidak sesuai harapannya, saat kamu mulai butuh kejelasan dan ketegasan, dia menghilang, tidak bisa diandalkan, tidak bisa ditangkap, seperti badai kecil yang datang tiba-tiba, membuat kekacauan, lalu pergi tanpa penjelasan, meninggalkan kekosongan dan kekacauan yang harus kamu rapikan sendiri. Dan kamu merasa kecewa karena semua yang dia tunjukkan hanyalah permukaan semu dan tidak nyata. Energinya besar tapi tak menetap. Dia adalah badai kecil yang menghancurkan semua ketenangan dan kedamaian yang kamu bangun. Lalu pergi meninggalkan kekosongan dan kekacauan yang harus kamu rapikan sendiri, yang membuatmu merasa semakin terjebak dan bingung harus bagaimana menghadapi kenyataan bahwa orang ini tidak pernah benar-benar ingin berkomitmen atau membangun sesuatu yang nyata bersamamu. Dan Eight of Pentacles Reversed menyempurnakan gambaran ini. Dia tidak punya komitmen, tidak benar-benar ingin membangun apapun bersamamu. Dia hanya tertarik pada hasil, pada pengakuan, pada manfaat yang bisa dia ambil dari situasi ini. Dan ketika waktunya bekerja, berusaha, menanam, dan menunggu, dia memilih menyerah, meninggalkan semua yang seharusnya dia tanggung dan bangun. Dia tidak tertarik pada proses, tidak peduli pada keseimbangan dan usaha yang diperlukan untuk membangun sesuatu yang nyata dan berkelanjutan. Sehingga hubungan yang seharusnya saling menguatkan justru menjadi beban yang kamu tanggung sendiri dan membuatmu merasa semakin lelah dan putus asa. Dan inilah yang membuat semuanya lebih rumit. Karena Eight of Cups Reversed menunjukkan bahwa di satu sisi, kamu tahu, kamu sadar bahwa ini tidak sehat, bahwa kamu harus pergi, bahwa ada harga yang terlalu mahal jika kamu terus bertahan, dan bahwa kamu perlu melepaskan agar hati dan pikiranmu tidak terus-menerus terluka.
Tapi di sisi lain, hatimu belum selesai. Masih ada rasa yang tertinggal, masih ada harapan kecil yang belum padam, dan masih ada ruang yang enggan kamu kosongkan, sehingga kamu terus menunda, mencari alasan, dan menunggu momen yang pas. Meski kamu tahu bahwa tidak akan pernah ada waktu yang benar-benar tepat untuk melepaskan. Kamu ingin percaya bahwa mungkin semua ini akan berubah, bahwa dia akan sadar dan berubah, bahwa ada harapan di balik semua ketidakpastian ini. Tetapi sebenarnya, hati kecilmu tahu bahwa ini bukan tentang kurangnya waktu, melainkan tentang keberanian untuk menerima kenyataan dan berani melepaskan apa yang tidak lagi membawamu ke kebahagiaan sejati. Dan ketika kamu terus menahan, konflik pun makin dalam. Dengan Five of Wands muncul, menunjukkan bahwa ada pertarungan yang terus terjadi, baik di luar maupun di dalam dirimu sendiri, di mana kamu merasa harus terus membuktikan diri, harus terus bertahan, harus menunjukkan bahwa kamu kuat, bahwa kamu cukup, bahwa kamu layak, padahal semua usaha itu justru menguras energi dan membuatmu semakin lelah, semakin merasa tidak mampu, dan semakin kehilangan arah. Karena kamu tidak sedang membuktikan apapun kepada orang lain. Kamu sedang mempertahankan sesuatu yang seharusnya sudah kamu lepaskan sejak lama. Sesuatu yang justru menyakitimu dan melemahkan kekuatanmu sendiri, sehingga akhirnya kamu merasa seperti berperang melawan bayangan dan ilusi yang diciptakan oleh orang yang tidak pernah benar-benar berpihak padamu. Kamu merasa seolah-olah harus terus menunjukkan bahwa kamu mampu, bahwa kamu cukup, bahwa kamu pantas, padahal itu semua hanya ilusi yang dibuat untuk menutupi kenyataan bahwa kamu sebenarnya sedang berjuang sendirian dan merasa semakin kecil di dalam perjuanganmu yang seharusnya tidak perlu kamu lakukan. Hingga akhirnya, kebenaran datang juga dalam bentuk Seven of Swords, bukan hanya sekadar kecurigaan, tetapi sebuah konfirmasi bahwa ada sesuatu yang disembunyikan darimu, sesuatu yang dilakukan secara sadar, dan dengan niat tertentu, sebuah pengkhianatan yang kamu rasakan dalam bentuk paling halus, yaitu informasi yang ditahan, cerita yang dipotong, situasi yang direkayasa agar kamu merasa bersalah dan tidak mampu menilai situasi secara objektif. Dan semua itu dilakukan oleh seseorang yang kamu beri ruang, kamu beri kepercayaan, bahkan bagian dari dirimu. Tetapi kini, semuanya kembali padamu. Sebagai pelajaran berharga dan sebagai panggilan untuk bangkit dan menyadari bahwa kamu tidak pernah harus membiarkan dirimu dirugikan dan terus-menerus diperalat oleh orang yang tidak tulus, yang hanya ingin memanfaatkan kelemahanmu untuk keuntungan mereka sendiri. Bukan untuk membalas atau mencari pembalasan, tetapi untuk membebaskan dirimu sendiri dari jerat kebohongan dan manipulasi. Karena kamu tidak ditakdirkan untuk terus-menerus bertahan dalam hubungan yang hanya melemahkan dan mengurangi kekuatanmu. Kamu layak mendapatkan kebenaran, kamu layak merasa aman, dan kamu layak mendapatkan hubungan yang dibangun di atas kejujuran dan saling pengertian. Bukan ilusi dan kepalsuan. Karena cinta yang sejati tidak pernah memerlukan kepalsuan dan manipulasi, melainkan kejujuran dan keberanian untuk tampil apa adanya. Dan yang paling penting, kamu layak untuk mencintai dirimu sendiri cukup besar, sampai kamu berani melepaskan apapun yang tidak lagi mencerminkan cinta dan keberanianmu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ingatlah bahwa perjalanan ini adalah proses, dan setiap langkah kecil yang kamu ambil, setiap keputusan yang kamu buat untuk melangkah keluar dari permainan manipulatif ini adalah bagian dari proses penyembuhan dan pembebasan diri. Jangan takut untuk mengakhirinya, karena di balik semuanya ada harapan, ada kebebasan, dan ada kekuatan besar yang menunggumu untuk bangkit, merdeka, dan melangkah menuju kehidupan yang penuh kejujuran dan cinta sejati yang pantas kamu dapatkan. Apa yang dia sembunyikan darimu bukanlah hal kecil, bukan pula sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja sebagai kekhilafan sesaat yang sepele. Karena apa yang ia sembunyikan ini jauh lebih besar dari itu, lebih dalam dan lebih rumit. Ini adalah sesuatu yang menyangkut niat terdalamnya, pilihan-pilihan yang disengaja dan dilakukan dengan penuh perhitungan, serta perasaan-perasaan yang selama ini dia pendam dengan rapat, bahkan tidak pernah dia ungkapkan dengan jujur,
bukan hanya kepadamu, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Semua itu telah terbungkus rapat dalam lapisan kebohongan dan kepura-puraan yang sangat halus, yang bahkan kamu tidak pernah bisa menduganya, meski kamu telah bersamanya begitu lama. Selama ini, kamu melihatnya tersenyum, mendengarnya berkata-kata manis, mendengar suara-suara pujian yang seolah keluar dengan tulus, dan menyaksikan gerak tubuhnya yang selalu terlihat hangat, menyenangkan dan penuh dengan perhatian yang tidak terhingga. Tetapi di balik semua itu, ada lapisan lain yang jauh lebih dingin, lebih licik, dan lebih tersembunyi. Lapisan itu tidak kamu sadari karena kamu terlalu percaya, karena kamu terlalu menaruh harapan, karena kamu terlalu menganggap bahwa dia adalah seseorang yang selalu ada untukmu, seseorang yang tidak akan mungkin merusak hubungan kalian. Tapi kenyataannya, dia menyimpan jauh di dalam hatinya perasaan-perasaan iri yang sangat dalam, perasaan yang tidak pernah diakui oleh dirinya sendiri, rasa persaingan yang tak pernah diumumkan, dan yang paling mengkhawatirkan, sebuah keinginan untuk menjatuhkanmu secara perlahan, tidak dengan cara yang kasar atau terang-terangan, tetapi dengan cara yang sangat halus, yang tidak akan kamu sadari sampai semuanya terlalu terlambat untuk disadari. Kamu tidak tahu kapan tepatnya semua perasaan ini dimulai, kapan perasaan-perasaan itu tumbuh di dalam dirinya, dan mulai mengubah cara dia berinteraksi denganmu. Mungkin saja itu dimulai saat kamu pertama kali menceritakan keberhasilan pertamamu, dan dia hanya bisa tersenyum samar, tanpa benar-benar menatap matamu, seolah tidak ada yang penting dengan pencapaianmu. Mungkin itu dimulai saat kamu sedang bersinar, dan dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan untuk membicarakan dirinya sendiri, agar perhatianmu teralihkan dari cahaya yang kamu pancarkan. Mungkin juga itu dimulai saat kamu merasa ragu akan dirimu sendiri, dan dia datang dengan seolah memberikan nasihat yang terdengar mendukung, tetapi ternyata justru menyusupkan keraguan baru dalam pikiranmu. Keraguan yang membuatmu semakin tidak yakin dengan keputusan-keputusan yang sudah kamu buat sebelumnya. Semua hal itu, yang dulu kamu anggap biasa saja, kamu anggap itu hanya sebagai bentuk kedekatan yang wajar antara dua orang yang saling peduli. Kamu pikir dia hanya manusia biasa yang sedang berjuang dengan rasa tidak aman yang dia rasakan. Tapi seiring berjalannya waktu, kamu mulai merasakan keanehan yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Semacam tekanan tak kasat mata yang perlahan-lahan meresap dalam pikiran dan perasaanmu, yang membuatmu merasa tidak cukup baik, merasa tidak layak, meskipun kamu tidak tahu kenapa, dan dari mana datangnya perasaan-perasaan tersebut. Selama ini, dia tampaknya tidak bisa merasa nyaman saat kamu bersinar. Cahaya yang kamu pancarkan terasa mengancam bagi egonya, bagi citra diri yang dia bangun dan pertahankan selama ini. Setiap kali kamu dihargai, setiap kali kamu mendapatkan pengakuan dari orang-orang di sekitarmu, dia merasa semakin kecil dan semakin tidak berdaya. Setiap kali kamu dipuji, dia merasa seperti bayangan yang tertinggal jauh di belakang, merasa tak berarti di samping pencapaianmu yang terus berkembang. Setiap langkah yang kamu ambil menuju pencapaian, sekecil apapun itu, membangkitkan ketidaknyamanan yang luar biasa dalam dirinya. Seolah-olah setiap keberhasilanmu adalah pengingat bahwa dia tertinggal jauh di belakang, bahwa dia tidak bisa mengendalikanmu seperti dulu, dan bahwa kamu semakin kuat, semakin mampu, semakin mandiri tanpa dirinya di sisimu. Dan yang paling menakutkan baginya, yang paling membuatnya cemas, bukanlah kekuatan yang kamu miliki, bukanlah keberhasilan yang kamu capai, tetapi fakta bahwa kamu mulai menyadari kekuatan itu sendiri. Dia tahu bahwa saat kamu akhirnya menyadari siapa dirimu yang sebenarnya, saat kamu benar-benar percaya pada potensi dan kemampuanmu, saat kamu mulai mengandalkan intuisi dan keyakinan diri yang selama ini kamu ragu-ragukan, maka dia akan kehilangan kendali atas dirimu. Dia akan kehilangan kekuasaan yang selama ini dia jaga dengan cara-cara manipulatif, dengan kepura-puraan yang licik, dan dengan permainan perasaan yang sangat halus. Ketakutan itu tumbuh perlahan, berkembang dalam diam, takut ditinggalkan, takut tidak lagi relevan, takut kehilangan kendali atas dirimu.
Dari ketakutan itulah lahir serangkaian tindakan manipulatif yang awalnya mungkin kamu anggap remeh. Mungkin kamu berpikir itu hanya bercanda, atau mungkin dia sedang tidak enak hati, atau kamu mencoba untuk memaklumi sikap-sikapnya yang aneh. Namun kenyataannya, semua itu bukan kebetulan. Semua itu bukanlah hal yang tidak sengaja terjadi. Semua itu adalah bagian dari pola yang dia susun dengan sangat teliti. Dia tahu kapan harus bersikap manis agar kamu merasa nyaman dan aman. Tahu kapan harus menjaga jarak agar kamu merasa kehilangan dan merindukannya. Tahu kapan harus tampak peduli agar kamu tetap membuka hatimu padanya. Agar kamu tetap merasa dia adalah orang yang bisa diandalkan. Tapi semua itu bukan tentang cinta, bukan tentang kepedulian, bukan tentang ikatan yang tulus. Ini semua tentang kendali. Dia ingin tetap menjadi pusat duniamu, bukan karena kamu benar-benar penting baginya, tetapi karena kamu adalah cermin yang dia butuhkan untuk merasa lebih baik tentang dirinya sendiri, untuk memberi makna pada hidupnya yang kosong dan penuh ketakutan. Dan ironisnya, dia tidak menyadari bahwa semakin dia mencoba untuk mengontrol dirimu, semakin besar kehampaan yang dia ciptakan dalam dirinya sendiri. Kekosongan yang dia tutupi dengan berbagai cara. Dengan berpura-pura menjadi seseorang yang sangat peduli. Dengan berpura-pura menjadi orang yang mampu memberikan segalanya untukmu. Padahal yang dia inginkan hanyalah mengendalikan segala aspek hidupmu. Setiap pujian yang kamu terima seolah menjadi ancaman besar bagi keutuhan egonya. Bukan karena kamu menyombongkan diri, bukan karena kamu merendahkan dirinya, tetapi karena dia merasa bahwa setiap keberhasilanmu seolah-olah memperjelas kegagalannya sendiri. Kegagalan untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Kegagalan untuk merasa cukup dengan dirinya sendiri. Kegagalan untuk mengakui bahwa dia memang membutuhkanmu lebih dari yang dia sangka. Dia bukan sekadar takut kamu meninggalkannya. Dia takut kamu tidak lagi membutuhkan kehadirannya dalam hidupmu. Karena jika kamu tidak lagi membutuhkan dirinya, jika kamu tidak merasa bergantung padanya, maka untuk apa dia ada dalam hidupmu? Ketergantunganmu adalah napasnya, dan tanpa itu, dia akan tenggelam dalam ketidakberartian yang selama ini dia coba sembunyikan dengan berbagai sandiwara, dengan berbagai kebohongan yang dia ciptakan untuk menutupi kelemahannya. Maka, dibuatlah ilusi demi ilusi. Kamu harus percaya bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa memahami, satu-satunya yang bisa mendampingimu, satu-satunya yang bisa menenangkan hatimu. Tapi semua itu adalah kebohongan. Semua itu adalah jerat yang dia pasang dengan sangat hati-hati, agar kamu tidak menyadari bahwa dia sebenarnya bukanlah orang yang benar-benar ingin mendukungmu, melainkan hanya ingin mempertahankan posisinya dalam hidupmu. Pada akhirnya, kamu mulai menyadari bahwa dia tidak pernah benar-benar jujur tentang siapa dirinya, tentang apa yang ada dalam hatinya. Selama ini, kamu merasa bahwa kalian memiliki banyak kesamaan, minat yang serupa, selera yang nyambung, impian yang sejalan, bahkan harapan yang sama. Tapi kenyataannya, banyak dari itu semua hanyalah pura-pura belaka. Dia menyembunyikan begitu banyak hal darimu. Keputusan-keputusan yang dibuat diam-diam tanpa melibatkanmu. Percakapan-percakapan dengan orang lain yang tidak pernah kamu tahu. Janji-janji manis yang diucapkan hanya untuk membuatmu merasa aman sementara. Namun segera dilupakan begitu saja setelah itu. Bahkan dia rela berpura-pura menyukai apa yang kamu sukai. Bukan karena dia benar-benar menyukainya. Tetapi hanya agar dia tetap punya akses padamu. Agar dia tetap bisa berada di sekitarmu, agar dia tetap bisa menjadi bagian dari hidupmu, tanpa pernah memberi ruang untuk perkembangan hubungan yang sehat. Bukan karena dia mencintaimu dengan tulus, tetapi karena dia membutuhkanmu sebagai alat untuk mengendalikan situasi yang sebenarnya tidak pernah dia kuasai sepenuhnya. Dan itu membuatnya merasa aman. Namun semesta tidak tinggal diam. Energi Ace of Swords reversed yang dulu muncul dalam bacaan tarotmu, sebagai simbol kebingungan, kebohongan, dan kebenaran yang tertutup kabut, kini mulai bergerak perlahan, bergerak ke arah pencerahan. Satu persatu kepingan kebenaran mulai muncul ke permukaan. Seperti pecahan kaca yang dulu tersembunyi di dalam lumpur, kini memantulkan cahaya matahari yang terang. Kamu mulai mendengar cerita dari orang lain.
Potongan-potongan informasi yang tadinya terdengar sepele, kini mulai membentuk gambaran yang lebih utuh. Kamu mulai melihat pola yang selama ini tidak kamu sadari. Perilaku yang berulang, kata-kata yang serupa, dan kejanggalan-kejanggalan yang dulu kamu abaikan kini tampak mencolok. Intuisi yang selama ini kamu ragukan, karena kamu lebih percaya padanya daripada pada dirimu sendiri, kini mulai tumbuh kembali dengan kekuatan yang jauh lebih jelas, menuntunmu menuju jawaban yang tak lagi bisa dia sembunyikan. Jawaban yang selama ini dia coba sembunyikan dengan kebohongan dan manipulasi. Dan di saat itulah beban mental yang selama ini kamu pikul perlahan mulai mengendur. Kamu mulai bernapas lebih lega, lebih tenang, karena akhirnya kamu paham. Ini bukan salahmu, kamu bukan lemah, kamu bukan naif. Kamu hanya terlalu tulus mempercayai seseorang yang tidak pernah benar-benar ingin tumbuh bersamamu, yang tidak pernah benar-benar memiliki niat baik untukmu. Tetapi kini itu semua akan berubah. Kebenaran, meskipun berjalan dengan lambat, kini sedang menuju permukaan dan tidak ada lagi yang bisa dia tutupi selamanya. Tidak dengan topeng yang semakin retak, tidak dengan kata-kata manis yang mulai kehilangan daya tariknya. Kamu sedang berada di ambang pencerahan. Dan ketika pencerahan itu sepenuhnya datang, kamu akan menyadari bahwa kekuatan sejati ada dalam dirimu, dan bahwa kamu tidak perlu lagi menunggu pengakuan atau validasi dari seseorang yang bahkan tidak jujur pada dirinya sendiri. Kini, saat malam terasa lebih jernih dan udara lebih ringan, kamu berdiri dengan kaki yang lebih tegak, tidak karena kamu sudah melupakan semuanya, tetapi karena kamu akhirnya memahami segalanya. Kamu tidak akan mengulang luka yang sama. Karena kini kamu sudah bisa mengenali bentuk luka itu, rasa sakitnya, nadanya, dan semua tanda-tanda yang pernah ada. Dan meskipun luka itu masih menyisakan bekas yang tidak akan pernah sepenuhnya hilang, kini bekas itu tidak lagi menyakitkan. Sebaliknya, bekas itu menjadi pengingat yang berharga. Pengingat bahwa kamu telah bangkit dari sesuatu yang nyaris merenggut siapa dirimu yang sebenarnya. Kini kamu bebas. Dan kebebasan ini, meskipun datang terlambat, tetap datang dengan segala maknanya. Tidak datang dengan sia-sia. Ketika kebenaran akhirnya muncul ke permukaan setelah bersembunyi begitu lama, topeng yang selama ini dia pakai untuk menutupi identitas aslinya akan runtuh dengan sendirinya. Seperti bangunan rapuh yang tak mampu lagi menahan beban kebohongan yang ditopangnya. Topeng itu yang dulu begitu sempurna dalam menipu banyak orang, yang menghalangi pandangan mereka untuk melihat siapa dia sebenarnya, akhirnya akan terbuka. Dan orang-orang yang dulu begitu terpesona oleh pesonanya, mulai melihat celah-celah kecil yang tidak bisa lagi dia tutupi, celah-celah yang mengungkapkan siapa dia yang sebenarnya, tanpa pretensi dan kebohongan. Di saat itulah dia mulai kehilangan kendali, baik atas situasi yang selama ini dia atur dengan cermat dan penuh kalkulasi, maupun atas dirimu yang dulu begitu mudah dia kendalikan. Kartu Five of Wands, yang sebelumnya hanya muncul dalam bacaan sebagai gambaran dari konflik tersembunyi, kini memunculkan makna yang jauh lebih mendalam dan nyata. Konflik yang dulunya tersembunyi di balik lapisan ketenangan, kini akan menjadi terbuka, tak lagi bisa disembunyikan, dan bentrokan tak bisa lagi dihindari, karena kamu yang sebelumnya diam dan hanya mengikuti arus, kini tidak lagi diam. Kamu mulai berbicara, mulai menunjukkan perasaanmu, mulai memperjuangkan hakmu untuk tidak lagi dipermainkan, dan itu membuat semua yang disembunyikan selama ini akhirnya keluar ke permukaan. Pada saat itu, kamu akan menyadari satu hal yang mungkin sebelumnya tidak pernah kamu pikirkan, bahwa selama ini kamu adalah ancaman besar bagi egonya, bukan karena kamu menyerang atau berusaha merusaknya, tetapi karena kamu kuat, lebih kuat dari yang dia kira. Dan ketika kamu berhenti memberi ruang untuk manipulasi yang dia lakukan dengan licik, dia mulai goyah. Semua kontrol yang dia bangun perlahan mulai runtuh. Lingkungan sekitarnya juga mulai mempertanyakan niatnya,
Mulai bertanya-tanya tentang kebenaran di balik setiap kata-kata manis dan setiap tindakan yang selama ini tampak begitu sempurna. Dan akhirnya, energi Seven of Swords yang sebelumnya menjadi senjata liciknya untuk menutupi segalanya dengan kebohongan yang terorganisir dengan rapi, kini justru menjadi bumerang yang menghancurkannya. Kebohongan-kebohongan yang ia susun dengan hati-hati mulai saling bertabrakan satu sama lain, seperti potongan puzzle yang tidak pas, yang akhirnya menjatuhkan dirinya sendiri, membuat dia terperangkap dalam jaring-jaring yang dia buat sendiri. Di saat inilah langkahmu menjadi sangat menentukan. Apa yang kamu pilih untuk lakukan, apa yang kamu pilih untuk izinkan atau tolak, akan menentukan arah hidupmu ke depan. Perlindungan terbaik yang bisa kamu miliki bukan datang dari balas dendam, yang penuh kebencian atau kata-kata tajam yang hanya akan memperburuk keadaan. Tidak, perlindungan yang paling kuat datang dari batasan yang kamu tetapkan untuk diri sendiri. Kuatkan dirimu untuk bersikap tegas, untuk tidak memberi ruang bagi dia kembali masuk dengan janji-janji manis yang pernah membuatmu ragu dan terlena dalam kebohongan-kebohongan yang selama ini dia ucapkan. Bangun pertahananmu bukan dari amarah, bukan dari pembalasan, tetapi dari kejelasan yang datang dari dalam dirimu. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu izinkan dalam hidupmu, dan yang paling penting, apa yang tidak akan kamu toleransi lagi. Jangan biarkan dirimu terjerat kembali dalam permainan yang sama, karena kamu sudah cukup lama diuji oleh kelembutanmu yang terlalu memberi ruang bagi orang yang tidak pantas mendapatkan kepercayaanmu. Jangan takut untuk terlihat keras, meskipun itu mungkin terasa berat. Kelembutanmu sudah cukup lama diuji, dan kini saatnya untuk menunjukkan sisi lain dari dirimu, sisi yang lebih tegas dan lebih sadar akan harga diri. Kini saatnya menggunakan energi King of Swords yang selama ini kamu miliki untukmu sendiri, menggunakan logika, ketajaman, dan keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Kamu akan menyadari bahwa dalam perjalanan ini, kamu tidak kehilangan siapapun yang tulus mencintaimu, yang benar-benar peduli padamu, karena mereka yang tulus akan tetap ada, akan mendukungmu melalui semua ini. Sementara itu, orang yang selama ini ada di hidupmu, namun hanya menghambat pertumbuhanmu, yang tidak pernah benar-benar mendukung, hanya akan tersingkir dengan sendirinya. Dan kamu akan melihat bahwa itu bukan sebuah kehilangan, melainkan sebuah pembebasan. Kamu justru dibebaskan dari seseorang yang mengikatmu dalam ketakutan, keraguan, dan manipulasi. Dan pada akhirnya, setelah semua itu berlalu, setelah kamu melewati masa-masa sulit dan penuh ketegangan, kamu tidak hanya selamat. Tidak hanya kamu berhasil keluar dari situasi yang merugikanmu, tetapi kamu lebih dari itu. Kamu tumbuh, kamu berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Kamu belajar untuk tidak lagi tergantung pada pengakuan atau persetujuan dari orang lain untuk merasa berharga. Kamu tak bisa dihentikan, karena kamu telah menemukan kekuatan dalam dirimu yang sebelumnya tidak pernah kamu ketahui. Kekuatan itu bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah, tetapi sesuatu yang kamu peroleh melalui pengalaman yang sulit, melalui perjalanan yang penuh dengan pembelajaran. Kamu sudah melewati semua ujian itu, dan kini kamu siap untuk melangkah maju dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Kini kamu tidak hanya seorang yang selamat, kamu adalah seseorang yang tak bisa dihentikan, yang telah menemukan jalan hidup yang lebih cerah dan penuh dengan potensi yang tak terbatas. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 1991 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik
dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.